menganugerahkan darah binatang petanah. Mereka percaya itu sebagai kekuatan. Penguasa langit membutuhkan kurban berupa darah. Ketika pertumpahan lebih besar, maka sesembahan mereka menghendaki asupan darah lebih besar lagi. Maka dikorbankanlah adalah darah manusia. Berkembanglah sebagai mitos dari mulai persembahan darah anak kecil, pria perkasa, darah gadis perawan. Mereka semua dialirkan darahnya ke bumi sebagai persembahan. Maka menjadi penting sekali firman Allah di bawah ini. Daging dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Hajj ayat 37. Pada masa jahilah orang Arab memuncratkan darah hewan kurban kepada Baitullah dan mempersembahkan juga daging hewan kurban mereka ke Baitullah. Para sahabat merasa yang lebih berhak atas Baitullah, yang menganggap mereka lebih berhak melakukan tradisi itu di Baitullah adalah Ka'bah. Lantas turunkanlah firman Allah di atas memutuskan benang merah tradisi persembahan darah berabad-abad sebelumnya. Allah tidak membutuhkan darah dan juga tidak membutuhkan daging hewan kurban kalian. Inilah yang membedakan dengan tegas ajaran Islam dengan yang lain. Allah tidak memerlukan persembahan darah. Tidak ada kaitan antara darah yang mengalir di bumi dengan asupan kepada penguasa langit. Bahkan daging kurban tidak pula dipersembahkan sebagai sesajen, melainkan dibagikan kepada fakir miskin. Muatan teologis tegas ini dibalut dengan kandungan sosial yang bernas. Itulah peran Al-Quran sebagai informasi pada kita. Kurban ini dan kemudian kurban adalah simbol ujian ketakwaan kita. Takwa itulah yang akan mencapai keridhaan Allah, bukan darah hewan yang mengalir di dalam tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ini suasana pandemi benar-benar menyulitkan kehidupan kita. Ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan anggota keluarga tercinta. Ini pun bagian dari ujian Allah kepada kita semua. Karenanya menjadi penting untuk kita menjaga diri dari kebinasaan. Mari kita patuhi umarok dan ulama dengan menjalankan protokol kesehatan dan ikut divaksin. Saatnya kita menyembelih arogansi kita, ego diri kita, dan kengototan kita. Idul Adha tahun ini seyogyanya membuat kita lebih berserah diri, lebih sadar, lebih lagi mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. Mari kita saling jaga, bukan saling menularkan virus corona. Kita saling bantu sesama tetangga yang sedang isoman, bukan malah mengucilkan atau menganggapnya sebagai aib. Mari kita menjaga persatuan, bukan malah saling mencaci maki, memecah belah di saat pandemi. Mari kita filter segala ujaran kebencian dan berita hoax, karena sesungguhnya corona itu nyata dan sudah banyak yang wafat karenanya. Semoga di tengah kita yang sedang sakit, Allah sembuhkan dan kuatkan. Semoga sehat dan terus sehat. Yang sudah wafat karena COVID, semoga Allah catat sebagai syuhada. Semoga kepatuhan kita kepada aturan pemerintah dan fatwa ulama menghantarkan kita kelak meminum air telaga di Al-Kautsar bersama Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini bisa duduk ya, Pak? Duduk.